yang berkaitan daripada mafqud wal janin. Janin itu ya janin, bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Mafqud itu artinya orang yang hilang, diambil dari kata faqada. Mafqudun berarti orang yang hilang. Ini bagaimana statusnya di dalam pembagian warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun permasalahan di keluarga kita, permasalahan di masyarakat kita, permasalahan di dalam famili kita, kalau kita merujuk kepada hukum-hukum Allah, insya Allah selesai itu. Selesai itu. Maka sekecil apapun problema itu sudah ada solusi di dalam Islam. Bagaimana cara penyelesaiannya? Masalah harta ada, masalah hak dan kewajiban suami istri juga sudah disampaikan dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita, Pak, mau tidak memakai hukum itu atau tidak ada. Kalau memang tidak mau, ya sudah, nikmati saja permasalahan itu, tidak kunjung selesai di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini termasuk sahabat yang mana beliau itu sudah dinobatkan sebagai ataupun orang yang masuk agama Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ayah daripada Jabir ini Abdullah wafat ketika perang Uhud dalam satu syirah, itu dijelaskan. Nah, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pernah mendengar daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahalla as-sabiyyu sulli alaihi wa wurrisa aw warisa." Apabila seorang anak istahalla, makna istahalla itu terlahir ke dunia, masih terlihat tanda-tanda kehidupan bagi anak ini. Terkadang kan anak yang lahir itu kalau tidak menangis mungkin dia bersin, kalau tidak bersin mungkin tangannya bergerak, kakinya bergerak. Ini masih terlihat tanda-tanda kehidupan. Itu namanya istahalla. Maka apa kata Rasulullah? Idza istahalla as-sabi sulliya. Apabila seseorang bayi yang terlahir sudah terlihat tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya, kemudian wafat ini bayi, maka apa kata Rasulullah? Sulliya alaihi. Ini bayi wajib disolatkan. Berlaku sudah fardu kifayah. Disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Kalau bayi itu sudah terlahir, masih sempat dia bernyawa beberapa saat, mungkin 5 menit, setengah jam, 1 jam setelah itu, ini bayi meninggal dunia, maka wajib hukumnya kita tunaikan 4 fardu ini: memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya, persis seperti orang dewasa. Ini ittifaq, kesepakatan para ulama, walaupun usianya 1 jam. Bukan hanya yang 4 ini saja kewajiban kita, tapi seorang tua tetap dianjurkan untuk memberi nama kepada anaknya ketika sudah terlahir, sempat hidup di dunia. Nah, kalau tidak diberikan nama, ini apa yang nak kita tulis di nisannya ketika dikuburkan? Nah, mungkin kalau bahasa utara sana, Ucok bin Abdullah gitu, Butet dan lain sebagainya, berarti harus diberikan nama. Apakah nama Abdullah, apakah nama Muhammad, ataupun yang lainnya, berikan nama, Pak. Cucu kita, anak kita yang wafat mungkin belum usianya tidak sampai 1 hari, berarti ittifaq ulama, ketika seorang bayi terlahir istahallah tadi, terlihat tanda-tanda kehidupan, maka tunaikan fardu kifayahnya. Tunaikan fardu kifayahnya. Wa illa, dan apabila tidak terlihat tanda-tanda kehidupan, mungkin keguguran ataupun mungkin prematur lahir, ternyata sudah wafat lebih dahulu di dalam kandungan seorang ibu, bagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kita selaku beban ataupun pelaksanaan daripada fardu kifayahnya?
Nah, ini dijelaskan secara terperinci oleh para ulama-ulama kita. Ketika bayi itu tidak termasuk kategori istahalla, tidak sampai dia hidup ketika terlahir, ternyata sudah meninggal. Namanya meninggal di telaga lah, ada istilah seperti itu. Berarti kewajiban untuk mensolatkannya gugur. Tidak ada kewajiban kita untuk mensolatkan. Yang disunnahkan itu adalah memandikan, mengkafani, kemudian dikuburkan. Disolatkan tidak. Kenapa? Karena orang ini, bayi ini terlahir tidak sempat, ya, tidak sempat keluar ataupun lahir ke dunia. Ini dalam pandangan jumhur ulama, ulama-ulama Abu Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Berbeda halnya dengan ulama-ulama Hanabilah. Ahmad bin Hanbal berpandangan ketika bayi ini sudah sempurna, kepalanya sudah sempurna, tangannya sudah sempurna, tubuhnya sudah sempurna, tapi sebelum terlahir sudah meninggal duluan. Ketika lahir ini bayi, dalam pandangan Ahmad bin Hanbal tetap dianjurkan untuk disolatkan. Kalau ulama yang lain tidak, ya, jangan sampai kita istilahnya diumumkan di masjid bahwasanya anak si fulan meninggal dunia padahal meninggalnya di dalam kandungan tuh. Ya, nah, dalam kandungan. Ketika usianya kurang daripada 4 bulan, berarti kan ini belum ditiupkan ruh. Ya, dalam pandangan jumhur merujuk kepada hadis sahih, usia janin itu kurang lebih 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bernyawa. Tapi belum terlihat jelas apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini problemanya. Ketika nanti membahas masalah warisan, ini masih membahas tentang jenazah dia. Ketika usianya kurang daripada 4 bulan, maka tidak dianjurkan untuk dimandikan. Bagaimana kita nak mandikan? Itu masih gumpalan-gumpalan daging tertentu, belum ada bentuk daripada manusia, belum ditiupkan ruh kepada ini janin. Berarti cukup bungkus saja kemudian dikuburkan. Tetap disunnahkan untuk dikuburkan, jangan dibuang dan lain sebagainya. Apalagi sedangkan temannya daripada bayi itu, kalau istilah kampungnya seperti itu tuh juga dianjurkan untuk dikubur, jangan dibuang. Terkadang kan berbeda pemahaman masyarakat itu. Ketika anak ini dia bercita-cita anakku nanti biar bisa jadi angkatan laut, sehingga dimasukkannya ke wadah bezana kemudian dihanyutkan ke laut. Ini tidak ada dasarnya. Ini hanya sebatas kebiasaan-kebiasaan masyarakat saja. Nah, ini perkara masalah pensolatan, selesai masalah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.